Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel rdtech.id. So, pada video kali ini saya akan ulas smartwatch yang katanya recommended banget nih di tahun 2023 ini. Ya, apalagi kalau bukan Huawei GT3. Lalu apa sih poin-poin menarik pada Huawei GT3 ini? Simak ulasannya berikut ini. Check this out. Nah, untuk jeroan dalam boxnya yang pertama so pasti terdapat jam tangannya ya bro. Setelah itu ada kabel serta konektor charger, kartu garansi, dan buku panduan. Ya, untuk isi boxnya itu aja sih bro. Hal utama yang menjadi sorotan pada smartwatch ini terletak pada sistem operasi yang digunakan, yang disebut-sebut menjadi sebagai yang pertama menyematkan Harmony OS pada wearable, yang membawa beberapa penyegaran dari operasi sistem sebelumnya. Nah, for your information aja nih bro, bahwa Huawei GT3 ini terdapat dua varian, yakni 42mm dan 46mm. Perbedaan paling mencolok terdapat pada ukuran layar dan tepian framenya. Pada varian 46mm seperti khas GT series pada umumnya, dan pada varian 42mm dengan bezel yang polos aja. Lanjut kita mulai ulas pada bagian desain dan build quality-nya. Secara desain GT3 ini pada varian Classic Edition, looknya itu cenderung minimalis dan cocok digunakan pada kondisi formal. Sedangkan pada varian Active Edition dengan strap karet hitamnya cenderung lebih sporty dan cocok buat kamu gunakan berolahraga. Nah, kira-kira kamu pilih yang mana? Komen di bawah. Nah, apabila kamu orangnya bosanan dengan straps yang gitu-gitu aja, tenang. Kalian dapat menggantinya sesuai dengan selera kalian. Strapsnya juga banyak terdapat pada Huawei Store maupun online shop lainnya. Mengganti strapsnya pun gampang sekali karena sudah menggunakan konsep quick release sehingga mudah untuk dilepas pasang. Lain itu, tampilannya juga didukung dengan crown yang memiliki grafir tulisan Huawei Watch GT dengan tombol di bagian samping bodi. Di mana tombol crown tersebut memiliki beragam fungsi seperti masuk ke deretan icon aplikasi, memperbesar maupun memperkecil ukuran icon aplikasi, serta menggulirkan layar ke atas maupun ke bawah. Huawei juga telah merancang smartwatch ini untuk tahan air dengan standar 5 ATM. Nah, untuk layarnya ini udah mengusung anti-fingerprint sehingga tidak mudah meninggalkan bekas jari. Dan material yang digunakan pada front case-nya terbuat dari stainless steel, serta untuk rear case-nya masih menggunakan polikarbonat dengan finishing doff. Sehingga feel saat diketuk seperti ini pun masih terasa padat dan solid gitu. Selanjutnya, untuk layarnya Huawei GT3 ini berukuran 1,43 inch dengan resolusi 466x466 pixel, yang artinya ada improve dari generasi sebelumnya baik dari segi ukuran layar maupun resolusi. Adapun layarnya menggunakan panel AMOLED, sehingga konsumsi baterainya jauh lebih awet dan terlihat secara jelas meskipun kalian gunakan di bawah terik matahari sekalipun. Kualitas layarnya ini terlihat lebih baik dengan pendahulunya yakni Huawei GT2, di mana GT3 ini cenderung menghasilkan warna hitam yang jauh lebih pekat serta tampilan layar yang jauh lebih vibrant gitu. Meskipun keduanya di atas kertas sama-sama menggunakan panel AMOLED. Selanjutnya, poin plus pada Huawei GT3 ini terdapat pada bagian baterainya, yang diklaim Huawei dapat bertahan up to 14 hari guys. Akan tetapi, fitur-fitur yang diaktifkan pada jamnya juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi dayanya. Berdasarkan pengalaman saya selama pemakaian beberapa minggu, baterainya hanya mampu bertahan 11-12 harian saja, dengan catatan mematikan fitur AOD dan fitur pendeteksi lainnya. Sedangkan jika fitur seperti AOD, stress test, blood pressure, serta SPO2 diaktifkan, baterainya ini mampu bertahan paling lama 8 harian aja. Nah, dari segi performa baterai, menurutku Huawei GT3 ini menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Lanjut pada sektor penyimpanan. Huawei GT3 ini dibekali dengan penyimpanan internal sebesar 4GB dan RAM 32MB. Sehingga memungkinkan kamu untuk menyimpan banyak file musik maupun watch face pada jamnya langsung.
Lanjut ke fitur-fitur dari Huawei GT3 ini. Untuk fitur dan sensor yang ditanamkan pada smartwatch ini udah terbilang lengkap banget. Fitur kebugaran menjadi hal yang paling difokuskan. Ada sebanyak lebih dari 100 mode olahraga dan cocok bagi kamu yang suka berolahraga. Khususnya pada olahraga lari, Huawei GT3 ini menghadirkan sebuah fitur yang diberi nama AI Running Coach, guna memandu dan memantau perkembangan olahraga lari kamu secara detail. Selain itu, Huawei GT3 ini juga didukung dengan GPS dual band yang dapat melacak rute dan jarak jauh lebih akurat. Huawei juga menghadirkan sejumlah fitur kesehatan seperti pemantauan detak jantung generasi 5.0 Plus, yakni Huawei TrueSync, di mana fitur ini dapat memantau detak jantung serta saturasi oksigen secara lebih baik dan akurat secara real time. Tak hanya itu, ada juga beberapa fitur menarik lainnya seperti cek oksigen dalam darah, sleep tracking, latihan pernapasan, play musik dari jamnya langsung, serta bisa menjawab panggilan telepon dan membaca pesan dari notifikasi jamnya. Adapun sejumlah fitur lainnya seperti breathe guna melatih pernapasan, stress test guna memantau tingkat stres kamu, hingga ada yang namanya fitur healthy living guna membantu usernya memulai kebiasaan hingga mencapai gaya hidup sehat. Nah, bila berbicara soal kelebihan, yang pertama sih terdapat pada sektor baterainya, yang pada saat ini jauh mengungguli banyak kompetitornya di kelas yang sama, dengan kemampuan baterai up to 14 harinya. Kedua terdapat pada sistem operasi yang digunakan, yakni Harmony OS yang lebih ringan dan smooth gitu, serta tampilan interface yang jauh lebih fresh. 3 yaitu notifikasi, di mana pada Huawei GT3 ini kamu bisa melihat pesan atau panggilan telepon seluler maupun WhatsApp pada jamnya langsung, tanpa perlu melihat HP terlebih dahulu. Dan menurutku fitur ini sangat menunjang kegiatan kamu yang memang membutuhkan informasi yang up to date secara cepat. Nah, selanjutnya untuk kekurangan, saya tidak menemukan kekurangan yang berarti pada smartwatch Huawei GT3 ini. Menurutku overall udah oke banget. Nah, bila kamu tanya berapa sih bang harganya? Untuk harga awal rilisnya, Huawei GT3 ini dibanderol dengan harga 3,5 jutaan. Dan saat video ini dibuat per April 2023, harganya turun di kisaran 2,6 sampai 2,9 jutaan aja di toko online. Tentu worth it atau tidaknya tergantung referensi kalian masing-masing ya. Kesimpulan saya sih, secara overall Huawei GT3 ini baik dari build quality, desain, fitur-fitur, serta ketahanan baterai udah oke banget ya. Dan beberapa alasan di atas lah mengapa saya masih merekomendasikan smartwatch ini di tahun 2023. Dengan segala kelebihan yang ditawarkan, terlebih lagi pada sektor ketahanan baterai yang menjadi selling point-nya. Nah, segitu dulu video review kali ini, dan thanks banget bagi kalian yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk like and subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari rdtech.id. Have a nice day, bye bye.